Selamat malam, bertemu lagi dengan Slamet Setiono dari SMK Negeri 2 Probolinggo. Saya akan menjelaskan tentang administrasi pengajaran kurikulum 13. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu guru yang mengajar produktif maupun normatif adaptif. Bapak dan Ibu, bagaimana kita dalam melaksanakan tugas sebagai guru yang dibebani kalau kita melihat dari sekian banyak file yang harus kita kerjakan, betapa pusingnya. Bahkan ini sudah disederhanakan dari berbagai macam bentuk format. Nah, tentu Bapak Ibu akan pusing melihat seperti ini. Nah, supaya tidak pusing, maka saya akan memberikan sebuah solusi yang sederhana dan nantinya bisa Bapak Ibu edit sendiri. Nah, ini adalah salah satu contoh sangat sederhana yang biasanya Bapak Ibu punyai. Kita masuk ke semester ganjil, kemudian di folder simulasi digital karena aplikasinya ada di sini. Jadi nanti Bapak dan Ibu cukup mengopi satu folder SIMDIK ini, kemudian diberi ganti nama sesuai mata pelajaran yang Ibu ampu. Demikian, dan setelah itu master ini jangan sampai dirubah, dikopikan, biarkan aja. Nah, dikopi lagi, misalnya mau menjadi bahasa Indonesia, boleh copy, jadi ini masih tetap. Nah, yang bahasa Indonesia nanti bisa dirubah. Baik, kita melihat di dalamnya apa sih di dalam folder ini. Nah, di dalamnya ini ada cukup 4 file, Bapak dan Ibu. Sangat sederhana. Nah, yang pertama, Bapak Ibu usahakan jangan membuka ini dulu sebelum file yang di copy di dalam flash disk diletakkan di komputer. Nah, caranya adalah di folder tersebut dikopikan di komputer, di D misalnya. Silahkan, setelah itu baru dibuka. Jangan dibuka di dalam flash disk. Kenapa? Karena itu akan merusak link, alamat link, karena ketidaktahuan. Nah, lebih amannya yaitu Anda copy dulu, diletakkan flash disk. Setelah flash disk itu jangan dibuka di flash disk, melainkan di copy dulu di hard disk di laptop Anda. Nah, setelah itu buka folder tersebut atau copy folder tersebut dulu, rubah namanya folder, kemudian baru dibuka. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah nilai raport ini dibuka. Nah, ini adalah contoh dari nilai rapor yang kita buka, file nilai rapor. Nah, kemudian di sini tentu apa yang harus dilakukan oleh kita, ya, cukup kita mengisikan data yang ada di data. Nah, jadi kita cukup mengisikan di sini, ya, sini silahkan namanya siapa saja, kepala ininya, kemudian terus di sini, ya, ini adalah hari efektif dan seterusnya. Kemudian di sini absensi siswa ini bisa mencapai 5 kelas. Nah, ini adalah daftar hadir yang pertama. Nah, sebelum kita mengisi ini, cukup ini yang nanti diisi. Nah, ini kolom-kolom ini. Terus ini sementara diabaikan saja karena
Ada dulu format yang seperti ini penilaiannya, tapi sekarang sudah tidak digunakan, tidak masalah di sini. Jadi tidak usah dihiraukan. Kita kembali ke sini. Cukup simpel. Di data master ini Anda isikan yang di sini. Dan ini KD, ini yang menjadi perhatian kami bahwa KD 3.1 saya tulis di sini adalah 31. Dan ini diurutkan 32, 33, 34. Kenapa? Karena ini nanti bisa mereferensikan ke kompetensi dasar dari pengetahuan. Untuk keterampilan adalah 41, 42, 43. Kenapa saya tidak pakai titik? Karena ini Excel akan sulit memberikan referensi bila mana di sini ada titiknya. Dan diteruskan ke nih. Ini adalah kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, dan kelas kelima. Nah, ini tinggal copy paste dari daftar absensi siswa. Baik, bila mana ini sudah diisi dengan baik dan benar, tinggal kopas-kopas gitu saja. Data-data ini akan secara otomatis masuk ke dalam setiap format-format. Ya, ini adalah DH kelas ke-1, maksudnya adalah daftar hadir. Ini daftar hadir siswa kelas ke-1. Nah, ini otomatis nanti Bapak Ibu, ini akan otomatis akan masuk semuanya tanpa harus mengetik berkali-kali. Dan ini pun juga otomatis akan masuk karena ini penggunaan rumus. Betapa mudahnya kita kalau ini dibuat seperti ini bisa membantu Bapak Ibu dalam proses pengajaran. Dan ini pun juga akan ada hubungannya dengan format-format lain. Sampai ini di sini saya tulis 19 pertemuan. Ya, ini juga otomatis. Kemudian di jurnal ini, apa yang kita tuliskan di tanggal ini akan secara otomatis juga akan masuk pada jurnal pengajaran. Yaitu jurnal mengajar, ini juga otomatis tanpa harus menulis lagi. Kecuali harinya ini, kemudian jamnya, kode, pengetahuan, uraian di sini, sama refleksi, kemudian kejadian dan tindak lanjut. Begitu pula rencana penilaian ini dia akan otomatis masuk, dan ini salah satu adalah mereferensi kita ketikkan cukup 31 saja atau 341, maka di sini akan muncul otomatis, dan ini apa yang harus kita kerjakan terserah. Nah, yang berwarna-warna merah ini adalah kelas pertama, yang berwarna kuning nanti dan seterusnya warna-warna lainnya itu adalah yang lain. Kemudian dia akan juga masuk kepada nilai, ya. Kalau ini tadi adalah KD-nya ada 3 yang dimasukkan, 4 ada yang masukkan, maka di sini 4, maka ini nilainya harus 4, ya. Nah, ini akan otomatis akan menilai sendiri. Form-form lain sampai pelaporan penilaian. Nah, ini sudah otomatis masuk, dan deskripsinya pun juga otomatis masuk. Cukup diisikan di sini, dia nanti akan merubah deskripsi yang ada di sini semua sesuai dengan nilainya masing-masing, tanpa harus ini adalah untuk kelas 10. Nah, sedangkan untuk kelas 11, 12 ini ada beda format. Contohnya adalah seperti ini. Nah, ada skala 10, ada skala 100, ada skala 4. Dan ini juga otomatis tidak menjadikan masalah karena peraturannya seperti itu, mintanya kami akan menyesuaikan. Ini adalah contoh bagi untuk satu kelas. Nah, kelas-kelas lain pun juga sama. Berikutnya adalah administrasi pengajaran. Di administrasi pengajaran ini, ya, kita cukup mengisikan di silabus. Silabus ini adalah silabusnya, ya, cukup kopas saja dari silabus yang ada. Caranya tentu gampang, dari Word ke Excel. Kita harus hapus dulu, tekan F2, baru nanti kita paste. Apapun yang akan ada di Word akan masuk ke sini, ya. Nah, kalau ini sudah diisi,
semua keterkaitan SKL, KI, dan KD ini akan masuk otomatis, ya. Dan ini kemudian rencana program pembelajaran, kemudian ini adalah program semester, kemudian program tahunan, ini adalah program kriteria ketuntasan minimum, kemudian ini adalah RPP yang otomatis juga akan muncul, ya, otomatis akan muncul di sini. Dan kalau ingin nambahkan, cukup Anda ketik di sini, ya, diketikkan, dia nanti akan nambah sendiri di sini. Nah, ini otomatis dia seperti ini, ya, tinggal ngeprint, tinggal Anda merubah mana yang akan ditampilkan di sini. Cukup dengan kode 31 tadi. Ini RPP sudah, tinggal nyetak, ya. Tapi harus Anda cek dulu apakah sesuai dengan harapan Anda. Tentunya tidak sembarangan kita dalam membuat. Tapi ini adalah, kalau ditanya, pasti saudara sudah mempunyai RPP, asalkan Bapak Ibu sudah mengisi silabus dengan baik dan benar. Rencana tugas struktur berikutnya adalah analisis butir soal. Nah, analisis butir soal ini, ya, kita lakukan analisis, cukup mengisi di tab soal ini yang pertama ini. Hanya 5, ya. Nanti Anda bisa, kalau 10 ya ini bobotnya harus berbeda. 10, 10, 10. Ya, jadi 100. Nah, ini pun juga, ini kalau ini tetap, kemudian kuncinya ada di sini, silahkan di sendiri. Kemudian pilihan ganda pun juga sama, ini saya buatkan 10, selanjutnya Anda buat sendiri, karena sementara yang kalau ditanya bahwasanya Anda membuat, ya. Dan ini pun soal pengganti bila mana di analisis butir soal tadi perlu ini adalah kisi-kisinya, ini otomatis juga masuk. Kemudian ini adalah kartu soal kalau kita cetak itu langsung otomatis masuk. Ini ada 10 kartu soal, ya. Ini kemudian kartu soal pilihan ganda, terus kriteria penilaian, terus naskah soal. Nah, ini seperti ini otomatis juga akan muncul. Kemudian kunci jawaban. Nah, ini adalah analisis ulangan harian, analisis ketuntasan belajar, program remedial, hasil remedial, laporan ketuntasan. Nah, ini adalah proses pilihan ganda. Kemudian ini adalah analisa butir soal, dan seterusnya proses, kemudian sampai muncul naskah soal pengganti. Dan selanjutnya di sini pun juga akan muncul form-form observasi sikap spiritual, kemudian sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi. Untuk kelas yang pertama yang berwarna merah, ini adalah kelas pertama, ada 19 form untuk penilaian. Nah, bila mana ketika file tersebut sudah dibuka, langkah terakhir adalah file administrasi yang bentuknya Word. Kita buka seperti ini. Nah, ini adalah kita jawab yes, boleh. Kalau itu no pun boleh. Saya jawab yes, tidak masalah. Supaya apa? Dia langsung terhubung. Nah, ini adalah contoh administrasi yang sudah. Ini secara otomatis juga akan berubah sesuai dengan data yang ada di master tadi. Kemudian, ya, ini otomatis keluar. Dan bisa berubah-ubah, mau diganti dengan sekolah mana, sudah bisa langsung, cukup sekali saja, tidak perlu susah-susah mengisikan berulang-ulang lagi. Ini adalah contoh-contoh. Ada bagian yang saya buat pakai Word, ada yang pakai Excel, supaya apa? Lebih memudahkan. Karena yang cocok silahkan, tapi intinya adalah saling
mendukung semuanya. Dan ini pun juga akan berubah semua sesuai kepala sekolahnya masing-masing. Ini pun juga Anda pun juga akan bisa berubah. Ini baik ini adalah RPP, contoh yang Word, yang tadi adalah Excel yang otomatis keluar sendiri, ya sesuai dengan kehendak tentunya. Ini sudah otomatis semuanya, hanya ada bagian yang harus diisi. Saudara, jadi seperti ini tadi, bahwa cara mengisi ya cukup di halaman pertama ini selesai di file yang nilai master raport, kemudian administrasi pengajaran yaitu cukup ada di silabus ini, kita harus isikan silabus ini, kita harus isikan ya. Kemudian satunya adalah mengisikan analisis butir soal ya. Ini adalah soalnya. Nah, kita ketikkan di sini. Sudah, tidak ada yang tidak punya. Kalau ditanya oleh pengawas maupun kepala sekolah, kita bisa menunjukkan sesuai kemampuan kita dengan milik kita sendiri. Demikian saya kira Bapak Ibu, semoga ini bermanfaat, bisa dipelajari. Kami siap membantu, mau dipanggil untuk memberi pengajaran ke sana atau sosialisasi di tempat Bapak Ibu, kami siap membantu. Nah, ini dipakai di SMK 2 Probolinggo, dan mungkin minggu ini saya akan presentasikan semua. Kurang lebihnya saya kira cukup, dan saya ucapkan selamat malam.